Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada keluh kesah, kecuali curhatan di atas sajadah. Tiada resah gelisah, jika mendengar lantunan ayat suci yang indah. Dan tiada maksud mengatakan salah, kecuali mengingatkan dan mengambil ibrah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Arma di channel Sajadah Jingga. Gimana kabar semuanya? Sehat walafiat tentunya ya. Saya doakan semoga Anda semua selalu disayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pernah nggak merasa diabaikan atau merasa menjadi orang ketiga yang tidak dibutuhkan atau merasa tersinggung karena sebuah ucapan atau perlakuan orang lain? Tentunya pernah ya, karena kita sebagai makhluk sosial yang punya kelebihan dan kekurangan tentu pernah mengalaminya. Misalnya, ketika dua orang yang berada dekat kita lagi ngobrol sesuatu, lalu kita ikut menyela ucapan mereka. Salah satu dari mereka ngomong, kamu gak usah ikut campur, kamu ember, kamu gak akan mengerti, dan segala macam. Sehingga dengan kata-kata tersebut kita tersinggung berhari-hari, sampai ke bawah dalam tidur. Atau ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan yang menurut kita kurang tepat, lalu kita memberi saran tanpa diminta dengan kalimat seperti ini. Bukan begitu caranya, kalau saya dulu begini. Orang itu bukannya berterima kasih malah menjawab dengan seketus. Saya tahu kok, saya juga begitu. Nah, kata-kata itu kadang membuat kita tersinggung. Lalu kita curhat ke orang lain. Kok jawabannya gitu ya ke saya? Saya kan cuma niat menolong, ngasih saran, gak enak hati saya digituin. Ada lagi seperti ini di tempat kita kerja. Misalnya kita sedang menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita pada teman kita yang sudah senior atau koordinator bidang tertentu. Saat itu di samping senior kita juga ada seorang yang lagi ada urusan dengan beliau. Senior itu tidak menjawab pertanyaan kita, malah tak ada reaksi sama sekali. Kita tersinggung karena merasa diabaikan, dicuekin, lalu marah dengan kata-kata yang bernada tinggi. Misalnya begini, Pak, saya bertanya kenapa Bapak diam? Yang saya tanyakan ini tentang pekerjaan yang Bapak suruh. Hargai orang dong Pak. Atau ngedumel dalam hati. Mentang-mentang koordinator, lihat aja nanti. Saya pantang digituin orang. Atau mungkin seorang istri yang merasa tidak dimengerti oleh suaminya. Ngedumel. Masa nggak tahu kesukaan istri? Masa nggak tahu hari ulang tahun istri? Suami macam apa? Ngedumel, ngomel. Tak jarang karena masalah sepele terjadi pertengkaran. Dan segala macam kejadian yang tak bisa dirinci semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah, kita harus gimana? Solusi dari semua permasalahan di atas tentu dicari dulu penyebabnya. Dari pemahaman saya akan ceramahnya Ustadz Nasrullah, penyebabnya adalah karena garis kebenaran yang telah kita buat sendiri. Saya ulangi, penyebabnya adalah karena garis kebenaran yang telah kita buat sendiri. Siapa yang melewati garis kebenaran tersebut dianggap salah. Maksudnya gimana? Kita tersinggung, kita marah, itu karena jawaban seseorang yang melarang kita ikut campur. Yang bilang kita ember, itu menurut garis kebenaran kita, dia salah. Dia telah berkata yang tidak enak pada kita. Lalu kita bilang, saya pantang digituin orang, ini prinsip saya. Akhirnya kita terbakar emosi, sehingga musuhan sama teman sendiri. Yang sakit kan kita juga. Nah, solusinya lebih baik dihilangkan saja garis kebenaran itu, sehingga tak ada prinsip kita yang dilanggar. Oh ya, saya salah, dia benar. Ngapain juga saya ikut campur urusan dia. Besok-besok enggak lagi deh. Nah, ketika kita ngasih saran ke seseorang lalu kita dicuekin, ya udah enggak usah ngasih saran lagi. Berarti dia tak butuh saran dari kita. Begitu juga ketika kita di tempat kerja, pertanyaan kita tak ditanggapi. Jangan emosi dulu. Mungkin saja situasinya kurang tepat. Mungkin saja ada permasalahan yang lebih rumit yang sedang dia pikirkan, sehingga dia low respon.
Kita marah itu kan karena kita merasa diri kita benar, orang salah. Orang lain telah melanggar garis kebenaran yang telah kita buat. Nah, sekarang dibalik. Oh ya, saya salah, dia benar. Mungkin saya bertanya di saat yang tidak tepat. Selanjutnya, sikap suami yang dianggap tidak mengerti dengan kemauan istri juga begitu. Gak usah langsung marah. Bisa jadi memang suami gak terbiasa ngingat hari ulang tahun ketika bersama ibunya dulu. Jangankan hari ulang tahun istrinya, hari ulang tahunnya sendiri dia gak ingat. Kita gak bisa maksa orang lain ngerti kita, tapi kitalah yang harus ngerti orang lain. Jika semua orang bertahan pada garis kebenarannya sendiri, maka tidak akan pernah ada perdamaian. Itulah gunanya beristighfar, sebagai pengakuan bahwa kita salah. Salahnya di mana? Mungkin cara kita yang salah, mungkin ucapan kita yang salah, mungkin situasinya kurang tepat, atau mungkin kita pernah menyakiti orang lain sehingga Allah beri pelajaran buat kita melalui orang ini. Yang lebih kasihannya lagi, ada orang udah marah-marah melebihi kesalahan orang yang di depannya, bisa juga ngomong sambil muji diri sendiri. Sakit hati saya, sesak dada saya, kalau nggak saya lepaskan bisa jadi penyakit. Tapi kalau sudah lepas semuanya, hati saya lega, tak ada lagi dendam. Karena saya orangnya tidak pendendam. Hai kawan, yang marah-marah kebablasan itu kan Anda. Tentu saja Anda tidak dendam. Tapi bagaimana dengan orang yang Anda marah-marahi? Dia juga punya hati yang bisa terluka. Hati-hati loh. Bisa jadi tengah malam di atas sajadah dia curhat sama Robnya tentang dirimu dan tentang luka hatinya. Bisa bahaya loh. Diomongin ke atasan aja sangat gak enak kan? Apalagi ke zat yang menciptakan kita, yang maha tahu, yang maha mengerti. Udahlah, mari kita hilangkan saja garis kebenaran yang telah kita buat. Hati damai, rezeki pun jadi lancar. Biarlah Allah yang maha tahu, yang maha adil yang menilainya. Memang sih, menghilangkan garis kebenaran yang dibuat sendiri itu sangat berat. Yang gampang itu menghilangkan garis kebenaran orang lain. Kadang kita bukannya minta maaf, malah bilang gini, "Alah, gitu aja marah. Saya nggak ada niat kok nyakitin perasaan kamu. Kamunya aja yang lebay." Nah, itu kan namanya menghilangkan garis kebenaran orang lain. Teman-teman, saya merasakan ini juga sangat berat. Ayo sama-sama kita berlatih. Katakan pada diri, saya salah, dia benar. Saya salah, dia benar. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Jika yang saya sampaikan itu salah, saya minta maaf. Semua itu karena kekurangan saya. Jika benar, itu dari Allah. Dan agar channel ini berkembang dan saya lebih giat belajar memberikan yang terbaik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.